Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita percaya Tuhan hadir di bait kudusnya dan Dia siap untuk merawat setiap kita, para umatnya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan hati kita, kehidupan kita, semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya hanya kepada
Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan, kalau kasih Tuhan, Tuhan nyatakan setiap hari, setiap saat dalam hidup kami Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan, kami pulang kami akan mendapatkan berkat yang begitu luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk melompat demi nama-Mu lebih lagi Bapa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang siap mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita kasih tepuk tangan haleluya buat Tuhan.
tempat ini. Karena hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih? Coba toleh kanan kirinya, katakan Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Api kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan di tempat ini. Ada mujizat terjadi di tempat ini. Dengarkanlah suara kami, memanggil semua kepada dan suruh penjuru-Mu datang kepada. Dengarkanlah suara kami.
Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih? Silakan duduk. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia nggak pernah tinggalkan hidup kita. Bahkan firman-Nya berkata dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang sangat setia. Apapun yang terjadi, Dia setia. Dan jangan pernah kita merasa sendiri, karena Dia selalu ada dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Kita memberi hati kita yang terbaik, kehidupan kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik, karena Dia hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
beban hidup kita. Karena Dia Tuhan yang setia. Biarkan roh itu mengalir dalam hidup kita. Kuasa itu mengalir dalam hidup kita. Rohmu bekerja di tempat ini, Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan, Tuhan. Engkau yang memberikan kami kuasa demi kuasa, kekuatan demi kekuatan. Engkau sungguh baik Tuhan, dan sangat baik dalam hidup kami. Kami merasakan hadirat Allah ada bersama dengan kami. Karena di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang siap Tuhan untuk memulihkan setiap kami. Engkau yang mengenal setiap hidup kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan bawa setiap kami untuk kami memiliki hati yang murni, hati yang tulus Bapa, supaya kuasa-Mu boleh bekerja di dalam hidup kami Yesus.
Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Pemulihan Tuhan kerjakan Bapa dalam hidup kami. Hari lepas hari kami semakin disempurnakan. Pada akhirnya kami akan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau yang menarik setiap kami, Bapak Ibu, itu datang ke tempat ini. Tanpa Roh Kudus yang menarik hati kami gak bisa datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih Yesus, tidak ada yang dapat kami banggakan. Selain kebanggaan kami punya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu yang kami banggakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau kerjakan hidup kami seturut rencana dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan beri kami hati, pikiran yang fokus akan Engkau. Kami mau mendengar lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ini yang menjadi langkah-langkah dalam hidup kami, yang menuntun hidup kami. Untuk kami terus berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau siapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh fokus akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, pakai hamba penuh dengan kelemahan, kekurangan, tapi percaya hikmat Allah Roh Tuhan yang menguasai hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu saat ini kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, kami mau usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang ada di tempat ini memenuhi hati pikiran kami Tuhan. Selalu kami fokus akan Tuhan. Terima kasih. Kau berkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Pakai anak-anak-Mu lebih lagi dalam melayani Tuhan dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, kalau kita masih sehat sampai pagi hari ini, itu karena anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Dia yang memberi kita kesehatan, ya. Seperti Yeremia katakannya, Tuhan yang memberi kita kesehatan, Tuhan yang memberi kita kesembuhan. Semua datangnya dari Tuhan, ya. Oleh karena itu kita pada pagi hari ini kita mau belajar. Saya mengambil tema cara pandang, ya. Cara pandang, cara kita memandang sesuatu. Karena cara pandang kita itu yang akan membentuk hidup kita, ya. Jadi cara pandang itu sangat penting, ya. Karena saat cara pandang kita salah, maka hidup kita juga berjalan di dalam jalan yang salah. Oleh karena itu kita mau belajar Bapak Ibu, saat-saat ini apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandang, ya, terhadap dunia ini, ya. Tapi kalau cara kita memandangnya salah Bapak Ibu, kita tidak perbarui, maka begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita akan melangkah jalan yang salah, Bapak Ibu. Oleh karena itu sangat penting, ayo kita belajar supaya cara pandang kita menurut firman Tuhan. Makanya penting untuk beribadah Bapak Ibu. Setia dalam beribadah, kita banyak mendengar firman Tuhan, ya, karena kita semakin diubahkan Bapak Ibu. Hari lepas hari kita selalu diubahkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu selalu mau proses dalam hidup kita. Tuhan tidak mau instan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ada proses yang Tuhan kerjakan sehingga kita bisa menghadapi, ya, bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana kita bertingkah laku, bereaksi, bagaimana. Itu semua dimulai dari cara pandang kita, Bapak Ibu. Karena apa yang kita pikirkan, ya, itu nanti akan mempengaruhi cara pandang kita, Bapak Ibu, ya. Ayo kita mau belajar pada pagi hari ini.
Kita buka di dalam kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Ya, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Karena ayatnya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu ya. Tadi dikatakan, di ayat yang pertama dikatakan, ya, Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat ya, yang di Kolose, ya, kita ini sudah mati bersama dengan Kristus, dikatakan. Dikuburkan bersama dengan Kristus dan dibangkitkan juga bersama dengan Kristus. Ya. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa secara posisi, ya, secara status kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, baik. Secara status, secara posisi, ya. Tapi secara praktisnya belum. Ya. Kita memang sudah diselamatkan, Bapak Ibu. Tetapi keselamatan yang sempurna itu masih belum. Jadi secara de jure kita sudah diselamatkan memang. Tapi secara de facto nanti pada waktu Kristus datang buat menjemput setiap kita, kita akan masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu nanti, Bapak Ibu ya. Makanya Rasul Paulus katakan di pasal yang ketiga bahwa secara posisi semua kita manusia di hadapan Allah sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Itu secara posisi. Tapi secara praktisnya masih belum, Bapak Ibu. Kenyataannya itu nanti pada waktu Kristus datang yang kedua kalinya, baru kita sama-sama menerima keselamatan yang sempurna, kekal buat selama-lamanya. Ya, oleh karena itu pagi ini kita harus belajar, Bapak Ibu, bagaimana cara kita memandang saat kita ini ada di dalam dunia, Bapak Ibu. Karena kita hidup di dalam dunia, kita masih belum menuju yang sempurna. Itu nanti, Bapak Ibu. Yang sempurna itu nanti kita akan menikmatinya bersama-sama pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh karena itu supaya cara pandang kita di dalam kita melangkah di dalam hidup ini supaya tidak salah, kita mau belajar yang seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita baca tadi dalam Kolose pasal 3, kita menemukan ada 4 cara pandang, Bapak Ibu ya. Kalau kita belajar, ayo kita belajar satu persatu pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita baca tadi di Kolose pasal 3, ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, saya akan bacakannya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi jelas ya, ayat pertama dan kedua yang kita baca ini, dia berkata, cari perkara yang di atas. Ada 2 kali kata pengulangan. Ya, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Rasul Paulus ya mengatakan kepada jemaat yang di Kolose supaya selalu berpikir, ya, melihat ke atas, Bapak Ibu. Ya, penting sekali untuk kita melihat ke atas, Bapak Ibu. Ya, memikirkan ke atas itu sangat penting karena Kristus ada di sana, Bapak Ibu. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi hal yang pertama kita harus belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itu Bapak Ibu, kita semua karena kita sekarang secara posisi di hadapan Allah, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Seharusnya kita sebagai orang percaya yang menjadikan Kristus pusat seluruh hidup kita, aktivitas kita,
Kita harus selalu melihat ke atas, Bapak Ibu. Ya. Karena kita sudah hidup bagi Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, bahkan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan Kristus menjadi fokus dalam hidup kita, maka selalu yang kita pikirkan pasti perkara yang di atas, Bapak Ibu. Kita tahu memang kita ini punya natur dosa, Bapak Ibu, ya, karena kita manusia yang berdosa, betul, Bapak Ibu. Makanya itu dalam kita berusaha untuk melakukan, memikirkan hal-hal yang di atas itu nggak mudah, Bapak Ibu. Itu hal yang nggak mudah. Itu memerlukan perjuangan dalam hidup kita untuk kita bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya. Perlu kita bekerja, berjuang, Bapak Ibu. Karena kita ini manusia berdosa. Kita seringkali melakukan sesuatu yang kita pikirkan mesti duniawi. Itu yang selalu kita pikirkan, Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus memberi nasihat sampai 2 kali diulang-ulang, Bapak Ibu. Yang dikatakan kan. Berarti ini adalah bentuk penegasan. Jadi kata kerja yang digunakan terus-menerus, pikirkan perkara yang di atas. Artinya terus-menerus kita harus memikirkan perkara yang di atas, Bapak Ibu. Itu bukan berarti kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas selalu kita meninggalkan semua. Mungkin aktivitas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, tidak, Bapak Ibu. Bukan itu yang dimaksud Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ya. Artinya yang dimaksud Rasul Paulus, ya, dia mengatakan bahwa sejak sekarang ini kita sebagai orang yang percaya, kita belajar melihat segala sesuatu dari terang kekekalan Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan selalu fokusnya hanya untuk kekekalan. Itu yang saat ini harus kita lakukan. Karena posisi kita di dalam Kristus, kita ini sudah dibangkitkan, tadi dikatakan ya, bersama dengan Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik mungkin kita mengalami sukacita, kebahagiaan, Bapak Ibu, penderitaan, pergumulan, apapun masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya harus dilihat dari terang kekekalan Tuhan. Jadi dari sudut pandangnya Tuhan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik pergumulan, apapun masalah, sakit, penyakit yang berat boleh dikatakan, kita harus memandangnya dari terang kekekalan Tuhan. Jadi arah pandangan kita selalu harus ke atas. Bagaimana caranya kita bisa melihat sesuatu dari terang kekekalan? Kita harus melatihnya, Bapak Ibu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa instan, Bapak Ibu. Nggak bisa. Semua lewat proses. Bahkan kita seringkali berkata, begini. Saya pernah mendengar seorang berkata gini. Nanti ya, kalau ekonomiku sudah mapan, nanti kalau aku sudah diberkati, nanti kalau anak-anakku sudah sukses, aku baru mau melayani Tuhan. Aku baru mau fokus dengan Tuhan. Seringkali kita memikirkan perkara yang seperti itu kan, Bapak Ibu. Kita sering mengatakan demikian. Saya pernah mendengar seseorang pernah berkata demikian. Ada seorang ibu ya, waktu itu dia diajak untuk beribadah. Dia mengatakan, nanti ya, kalau aku sudah, usiaku sudah sepuh, aku sudah tidak bekerja, baru aku mau datang beribadah. Terlambat, Bapak Ibu. Ya, terlambat. Itu yang seringkali kita pikirkan. Ya. Makanya itu perlu kita berlatih, Bapak. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mau ambil komitmen, gak bisa, Bapak Ibu. Bahkan saat kita menjadi kaya, kalau kita tidak melatihnya dari sekarang, kita tidak akan pernah bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya. Yang bersifat kekekalan kita tidak bisa. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena kecenderungan setiap kita manusia, kita itu terus mikirnya ke bawah. Kita selalu mikirnya ke bawah, ke dunia ini. Hati kita nih loh, selalu arahnya itu ke dunia, Bapak Ibu.
Memang natur kita diciptakan dari tanah, ya, dunia. Makanya dunia itu begitu memikat kita. Ya. Bahkan orang kadang-kadang rela nggak ibadah. Saya pernah ada seorang bilang, waduh, Senin sampai Sabtu sudah kerja terus, masa Minggu masih harus ibadah? Senin sampai Sabtu kerja, Minggu berarti waktunya rekreasi. Ya, seperti ya. Kita seringkali pikirnya selalu dunia gitu, ya. Makanya sulit, karena kita memang natur kita manusia yang berdosa. Jadi pikiran kita selalu ke bawah, ke dunia ini. Makanya Salomo mengatakan, sia-sia, segala sesuatu sia-sia, kata Salomo. Pengkhotbah katakan ya. Kalau kita baca ya di dalam Pengkhotbah 1. Pengkhotbah 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Di situ dikatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ya. Ya, jadi hidup kita ini kadang-kadang cuma sia-sia karena yang kita pikirkan itu selalu dunia, ya. Jasmani. Ini yang selalu kita pikirkan. Makanya Salomo dikatakan di pengkhotbah sia-sia. Apa yang kita lakukan kalau Bapak Ibu baca full ya pasal yang pertama itu kesia-siaan. Itu kita manusia. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan Bapak, untuk kita bisa memperhatikan kalau kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat dalam hidup ini, apapun yang kita alami, baik masalah, pergumulan, persoalan, selalu melihat dari kekekalan Bapak. Ya, kita harus melihat dari cara pandangnya Tuhan. Kalau kita bisa melihat dari cara pandang Tuhan, melihat kekekalan, maka kita nggak mudah kecewa. Ya. Saat kita gagal, kita nggak kecewa. Kalau kita melihat dari cara pandang Tuhan, kita selalu memandang kekekalan. Jadi jangan marah ketika mengalami penderitaan, Bapak Ibu, jangan marah, jangan bersungut-sungut ketika ada pergumulan yang berat, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan selalu katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi di dalam segala keadaan apapun kita harus mengucap syukur, itu yang Tuhan minta. Walaupun kita dalam keadaan beban, pergumulan yang berat, Tuhan tetap meminta mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya di dalam segala keadaan apapun. Kalau di dalam keadaan senang, bahagia, bisa setiap kita mengucap syukur. Tapi apakah kita bisa mengucap syukur saat kita ada di dalam beban masalah, penderitaan, pergumulan yang begitu berat, Bapak? Itu yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu ya. Tapi setiap kita harus percaya bahwa semua itu akan selesai, Bapak Ibu. Tidak ada masalah yang berlaku kekal, nggak ada, Bapak Ibu. Semua ada jangka waktunya. Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau di dalam masalah ada batasnya Tuhan memberi. Hanya Tuhan yang kekal, dari kekal sampai kekal itu Tuhan. Kalau setiap pergumulan kita, masalah dalam hidup kita itu ada jangka waktunya. Karena Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dari apa? Dari terang kekekalan Tuhan. Makanya kita ini dibentuk, setiap kita ini diproses sama Tuhan. Dan Tuhan yang mengenal setiap hidup kita, Tuhan yang tahu. Makanya proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita gak sama. Setiap kita pasti beda. Karena Tuhan yang tahu hati kita, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita penting untuk kita belajar melatih dari sekarang, Bapak Ibu ya. Untuk selalu kita melihat perkara-perkara yang di atas. Jadi hati kita taruh terus tujuan kita, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada jasmani, kedagingan ini, tidak, Bapak Ibu ya. Supaya kita mengalami sesuatu hal yang kekuatan, Bapak Ibu ya. Tidak mudah sekarang ya. Saya melihat hidup tidak mudah ya, tambah lama keadaan sulit ya. Kadang-kadang saya merasa dalam hati saya. Karena itu bahwa kita untuk dekat terus dengan Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, maka kita memiliki
cara pandang yang selalu memandang ke atas, Bapak Ibu ya. Seperti yang dikatakan William Parker, dia berkata begini, orang Kristen akan memungkinkan lebih untuk memberi daripada menerima, ya, melayani lebih daripada menguasai, mengampuni lebih daripada balas dendam. Itu akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Makanya orang Kristen itu harus berbeda, ya, dengan orang dunia. Cara pandangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Karena apa? Karena standarnya Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus memandang kepada Tuhan. Pengorbanannya yang luar biasa buat hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita merenung kebaikan Tuhan itu luar biasa. Gak bisa kita nggak mampu untuk membalas kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Dan biar itu menjadi teladan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita. Prioritas hidup kita, totalitas penuh hidup kita hanya Tuhan, Bapak ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita melihatnya bukan seperti yang dilihat pada umumnya manusia. Kalau manusia melihatnya secara kasat mata, apa yang tampak di pandangan kita itu manusia melihatnya, Bapak. Tapi biar cara pandang kita melihat segala sesuatu menurut cara pandangnya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah sakit hati, ya. Kita tidak akan pernah simpan dendam, ya. Kita tidak akan pernah marah. Ya boleh marah, Bapak Ibu, saya tidak melarang marah. Boleh kata firman Tuhan marah, cuman marahnya tidak boleh berlebihan. Ada orang yang marah keterusan, tidak boleh. Bahkan firman Tuhan katakan sampai matahari terbenam, ya tidak boleh, ya Bapak Ibu ya. Jadi harus selalu ada pengampunan di dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita hidup memikirkan hal-hal duniawi atau kita hidup memikirkan hal-hal kekekalan? Itu yang perlu kita renungkan. Apakah di dalam setiap aktivitas kita itu yang kita pikirkan selalu hal-hal yang rohani, hal-hal kekekalan? Itu yang perlu kita pikirkan, Bapak Ibu ya. Pernah nggak kita berpikir Tuhan, biar hidupku apapun yang aku lakukan, semua aku lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pernah nggak ada di pikiran kita? Ya Bapak Ibu ya, itu perlu kita pikirkan, Bapak Ibu ya, sehingga saat itu ada di dalam hidup kita, maka orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu, dia bisa menilai ya, bahwa kita memang anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi fokus dalam hidup kita. Sehingga selalu, makanya saya katakan, kalau ada masalah besar, berusaha dikecilkan, bahkan dihilangkan kalau bisa, Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah kecil justru hilang, Bapak Ibu. Sehingga selalu tercipta apa? Damai, sukacita di dalam hidup kita. Dan itu terpancar sehingga tahu orang melihat, oh iya benar, bahwa kita anak-anak Tuhan, Bapak ya. Jadi nasihat firman Tuhan yang pertama, supaya cara pandang kita memandangnya ke atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu yang Tuhan minta, Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, pekerjaan kita, biarlah kita selalu memandang kepada terang kekekalan Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua di ayat yang ketiga A ya. Hal yang kedua, cara pandang kita itu melihat ke belakang, Bapak Ibu. Sebab kamu telah mati. Telah mati, ini kata yang lampau, Bapak Ibu ya. Telah mati ya. Jadi kita diminta untuk melihat sebab kamu telah mati. Penting sekali, Bapak Ibu, untuk kita melihat ke belakang ya. Karena apa? Karena kita sudah mati terhadap dosa, terhadap kedagingan kita. Firman Tuhan katakan ya. Bahkan dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai 7. Di situ dikatakan, Bapak Ibu ya, Roma pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ya, dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati
ia telah bebas dari dosa. Ya, berarti kita penting, Bapak Ibu. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita bisa melihat ke belakang. Ya. Ada dua hal yang harus kita ingat di belakang kita, di masa lalu kita. Itu ada dua, ya. Yang pertama, kita harus bisa melihat karya penebusan Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menebus kita, Pak. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita harus selalu mengingat karya penebusan Kristus di kayu salib buat kita. Makanya seringkali kalau kita sakramen perjamuan kudus, ya, Yesus kan selalu berkata, ingatlah akan aku. Itu yang Tuhan minta. Ya, jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, ya, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Maka di dalam perjalanan kita, pengiringan kita dengan Tuhan, jangan sampai kita lupa, Bapak Ibu, dengan karya penebusannya yang luar biasa, yang begitu besar buat kita. Dia menebus kita di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu kita selalu diingatkan, waktu kita sakramen, kita selalu memandang akan pengorbanannya yang begitu besar buat kita, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Oleh karena itu harusnya kita tidak buat dosa lagi, Bapak Ibu, ya. Dalam hidup ini kita belajar untuk melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama tadi, ya. Untuk kita bisa menoleh ke belakang, melihat, ya, akan penebusan Kristus buat kita di atas kayu salib. Yang kedua, kita harus belajar melihat akan semua kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan pernah melupakannya. Ya. Saya ingat ada pujian, kan, ya, Tabernakel Glory kalau tidak salah. Hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Ya. Supaya kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita menghitung berkat-berkat Tuhan tidak bisa dalam sehari, kita tidak bisa, Bapak. Berkat Tuhan dalam hidup kita itu terlalu banyak, mungkin bahkan kita tidak bisa mengucapkannya. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, setiap hari, setiap saat ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, saat kita kecewa dengan Tuhan, coba kita belajar duduk diam, ya. Kita merenung, kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan saat kita merenung, kita tahu bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kecewa dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan itu sangat-sangat baik dalam hidup kita. Ya. Kebaikannya luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak mampu, tapi setelah kita melihat proses yang Tuhan kerjakan, kita mengatakan, oh iya ya, ternyata ini kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia sangat-sangat baik. Oleh karena itu, saat kita bisa selalu mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu nggak mudah kecewa dengan Tuhan, nggak mudah tinggalkan Tuhan, melewati apapun proses yang Tuhan kerjakan. Baik bagi kita, Tuhan, masalahku terlalu berat, Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Roh Kudus akan memberi Bapak Ibu kekuatan yang lebih, ya, untuk Bapak Ibu bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan minta memang kita harus bertekun di dalamnya, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan minta dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus selalu melihat ke belakang. Betapa besar pengorbanannya buat hidup kita dan kebaikan pertolongannya, ya, yang selalu ada setiap hari. Mungkin kadang-kadang kita nggak merasakan. Padahal kita bisa bernafas sampai saat itu kebaikan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Kita lihat di rumah sakit, orang sakit begitu banyak, Bapak Ibu, begitu banyak. Tapi kalau kita sehat, puji Tuhan, Bapak Ibu, ya. Itu karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu pelajaran yang kedua. Sekarang pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi cara pandang kita yang pertama,
kita harus selalu melihat perkara yang di atas, ya, memandang Kristus selalu dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita belajar memandang ke belakang, selalu ingat pengorbanannya dan ingat kebaikan serta pertolongannya yang luar biasa dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga, cara pandang kita harus melihat ke dalam, Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah ya. Jadi hidup kita, orang yang percaya, tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi kalau tersembunyi ya, berarti kita ada di dalam Kristus, Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan oleh seorang penafsir, pengertian tersembunyi itu artinya yang pertama itu terbungkus, Bapak Ibu. Kita ini terbungkus di dalam Kristus. Artinya apa? Saat kita percaya kepada Tuhan, ya, kita bersatu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan, maka di situ Tuhan yang akan mengerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberi asupan-asupan rohani dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kita mendengar firman Tuhan, lewat kita membaca firman Tuhan. Jadi Tuhan memberikan nutrisi-nutrisi rohani melalui firman-Nya, sehingga membawa hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan semakin intim, Bapak. Semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, semakin kita banyak berdoa, saya percaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga ada apa-apa kita selalu connect-nya ke Tuhan. Ada semua masalah, persoalan, selalu kita connect ke Tuhan. Tuhan baik, ya. Dia pasti akan mengerjakannya sempurna dalam hidup kita. Makanya itu penting untuk kita melihat ke dalam, bahwa hidup kita ini terbungkus di dalam Kristus, sehingga Tuhan yang memberikan kita nutrisi-nutrisi, asupan-asupan rohani, ya, yang membuat iman kita bertumbuh, baik. Makanya dikatakan di dalam Roma, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saat kita mendengar akan firman Tuhan, saya yakin dan percaya iman kita timbul, baik. Percaya kita timbul dengan Tuhan. Tapi kalau kita jarang baca firman, bagaimana iman kita bisa timbul? Gak bisa, baik ya. Oleh karena itu penting untuk kita terbungkus di dalam Kristus, baik. Yang kedua, berbicara terbungkus itu berbicara keamanan, baik. Kita ini aman kalau ada di dalam Kristus, Pak. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita ini domba di tengah serigala, serigalanya banyak, tapi kita selalu aman kalau kita berjalan bersama Tuhan, ya, karena Tuhan yang akan backup kita, Pak. Ya. Kasihnya luar biasa, Pak. Tuhan itu, baiknya Tuhan biasa, Tuhan. Makanya Tuhan selalu ingatkan kita saat kita mau melangkah di jalan yang salah. Tuhan selalu ingatkan kita, ya. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan atau kalau kita mau berkata-kata salah, kadang-kadang dalam pikiran kita diingatkan sama Tuhan, ya, jangan. Kadang-kadang seperti itu Tuhan baiknya dalam hidup kita, Bapak ya. Jadi ada keamanan saat kita tersembunyi ada di dalam Kristus, Pak. Yang ketiga ada kelayakan, Bapak ya. Jadi karena Kristus membungkus kita, kelayakan kita di hadapan Bapa karena Kristus, ya. Jadi kepantasan kita di hadapan Bapa itu semua karena Kristus, ya. Sebabnya kita tersembunyi di dalam Kristus, Pak. Kristus yang menyembunyikan kita di dalam kuat kuasanya. Makanya jangan ragu-ragu kalau ikut Tuhan, Pak, ya. Karena kalau kita ikut Tuhan kita aman, Pak, bersama dengan Tuhan, Pak. Kadang-kadang di dalam hidup ini secara jujur saya katakan, ya, kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa, ya. Dari yang namanya kesalahan kita tidak lepas, Pak Ibu, ya. Dari yang namanya mungkin pengkhianatan kita tidak pernah lepas, Pak. Dan ini yang kadang-kadang membuat kita kecewa, kadang-kadang membuat kita marah, Pak Ibu, ya. Karena memang natur kita memang sudah orang yang berdosa, Pak. Jadi ini tidak akan lepas dalam hidup kita. Tapi dalam situasi yang seperti itu, firman Allah selalu mengingatkan kita supaya kita itu melihat ke dalam, di mana kita ini tersembunyi di dalam Kristus.
Ada keamanan di sana. Tadi yang dikatakan seperti domba di tengah serigala. Kita butuh keamanan, Bapak. Dan Kristuslah adalah sumber keamanan yang sejati dalam hidup kita. Hanya Dia, semuanya hanya Dia, ya. Karena Dia itu sangat baik dalam hidup kita, dan Dia Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Ya. Makanya kadang-kadang kita berkata, kita bilang sama Tuhan, kita memanggil Tuhan, Tuhan. Cuman kadang-kadang saat kita memanggil Dia Tuhan, Tuhan, tapi kita melakukan segala sesuatu menurut kehendakku sendiri, nah gitu. Salah, Bapak. Kalau kita memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan itu dalam bahasa Yunani-nya kurios, Bapak. Kurios itu artinya penguasa, pemilik. Jadi Tuhan itu yang punya hidup kita, Tuhan yang memiliki hidup kita. Seharusnya Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, Bapak. Tuhan yang punya hak untuk mengatur hidup kita. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita katakan, itu Tuhan yang atur seharusnya. Tapi seringkali kita mengatur hidup kita sendiri. Kita nggak menyerahkannya kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan kehendakku. Karena apa? Karena seperti itu. Seharusnya kalau kita sudah panggil Dia Tuhan, Tuhan yang atur hidup kita. Kita yang ikut Tuhan. Bukan kita atur hidup kita sendiri, Tuhan yang ikut kita, tidak. Salah, ya. Oleh karena itu biar Dia yang pegang kendali dalam hidup kita, ya. Itu ada yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Dikatakan di ayat yang keempat, ya. Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan, ya. Jadi yang keempat, cara pandang kita harus memandang ke depan, ya. Ya, jadi penting Bapak itu belajar memandang ke depan. Tadi yang pertama, kita harus memandang kepada terang kekekalan Kristus. Itu yang pertama. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang jasmani, bukan yang dunia. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus selalu memikirkan ke belakang, selalu ingat pengorbanannya buat hidup kita, karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu. Tidak mudah kalau kita lihat perjalanan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di filmnya, luar biasa, Bapak Ibu. Dia tidak marah, Dia tidak mengeluarkan suatu apapun cacian, makin tidak, tapi Dia menerima apapun bentuk, ya, siksaan yang diberikan, Tuhan jalani. Makanya itu kita harus pandang pengorbanannya yang begitu besar dalam hidup kita, dan selalu ingat akan kebaikan dan pertolongannya dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pasti pernah ditolong oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak pernah ditolong sama Tuhan, ya. Saya percaya, karena saya merasakan kebaikan Tuhan dari hari ke hari, terus Dia kerjakan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ayo kita belajar untuk melihat ke dalam, bahwa kita ini sudah tersembunyi di dalam Kristus, ya. Ada keamanan di dalam Kristus, kita ini aman, Bapak Ibu, ya. Dan Dia selalu memberikan kita supaya kita semakin dalam mengenal Dia. Lewat apa? Lewat kebenaran firman-Nya, ya. Saat kita mendengar firman, kita ditegur, dan itu mengerjakan di dalam hidup kita. Makanya saat kita firman masuk dalam hidup kita, jangan marah, Bapak Ibu. Berarti Tuhan kasihnya luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa ku kasihi, Ia akan kutegur dan kuajar. Relakanlah hatimu, Bapak Ibu, ya. Wahyu 3 dikatakan, ya. Supaya kita, saat kita ditegur, terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan itu sangat-sangat baik, Pak, dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Dan yang keempat, kita belajar untuk kita selalu memandang ke depan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Artinya, kita harus memandang untuk kedatangan Kristus kali yang kedua dalam hidup kita. Kita harus memandang, Bapak, ya, melihat hidup dari terang kekekalan. Kita melihat Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, itu, Bapak, ya, dikatakan firman tadi, ya. Dan kita harus selalu menoleh ke belakang, Bapak, ya. Memang ada firman Tuhan yang katakan jangan menoleh ke belakang, enggak sama, Bapak, konsepnya, ya, berbeda, Bapak, ya. Yang kita lihat memandang ke belakang, selalu memandang Kristus, ya.
kebaikannya, pertolongannya, dan pengorbanannya yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan sekarang kita harus memandang ke depan, memandang kedatangannya kali yang kedua dalam hidup kita. Dan ini perlu persiapan, Bapak Ibu. Tanpa persiapan kita tidak bisa ya, untuk masuk di dalam kedatangan Kristus yang kedua kalinya, Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang lewat kesibukan kita setiap hari, aktivitas kita, pekerjaan kita jarang berpikir sedetik pun tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Bahkan ada orang yang bilang, pernah saya dengar orang yang bilang, kapan dong Tuhan tidak datang-datang kok? Ya, sampai sekarang Tuhan tidak datang-datang, dari dulu loh. Ya, ada seorang. Tapi yang Tuhan tetap minta supaya kita persiapan, Bapak Ibu. Kedatangan Kristus yang kedua bukan waktu nanti secara bersama-sama, Bapak Ibu. Ada kedatangan Kristus yang kedua dalam hidup kita saat Tuhan memanggil kita, setiap saat dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu kapan. Saya dipanggil Tuhan, kapan? Saya nggak pernah tahu. Bisa nanti saya dipanggil Tuhan, bisa, Bapak Ibu. Saya nggak pernah tahu. Makanya itu penting kita mempersiapkan kedatangan Tuhan buat hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ada persiapan, saya yakin dan percaya kita tidak takut, Bapak Ibu. Ya. Ya. Menghadapi kedatangan Tuhan tidak takut, Bapak Ibu. Tidak pernah ragu-ragu kalau kita sudah dekat dengan Tuhan. Ya. Mungkin kalau dulu masih ragu-ragu, kalau kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah saat sungguh-sungguh dengan Tuhan, fokus kita hanya selalu Tuhan. Saya yakin dan percaya malah kita senang Bapak dipanggil Tuhan. Ya. Karena itu menjadi kerinduan, terlebih kerinduan saya, karena saya akan berjumpa dengan Juru Selamat saya. Ya, sampai selama-lamanya dalam hidup saya, Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi mengingatkan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ayo kita mengubah cara pandang kita, Bapak Ibu. Ya. Kita ubah, Bapak Ibu. Kita harus memandangnya terus dari sudut kekekalan, dari sudut pandangnya Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita bisa memandangnya dari kekekalan, kita tidak mudah dalam hidup ini, tidak mudah apa ya, Bapak Ibu. Tadi saya katakan tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, ya, tidak mudah sakit hati, balas dendam, tidak mudah, Bapak Ibu. Selalu yang keluar apa? Kasih, yang keluar pengampunan. Itu yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Walaupun orang itu bersalah dengan kita, ya, jelas-jelas bersalah, tapi kita tetap bisa mengampuni. Ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, kasihi musuhmu. Ya. Itu penting, Bapak Ibu. Kita belajar, selalu belajar firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kekristenan tidak mengajarkan orang percaya menarik diri dari aktivitas duniawi, tidak, Bapak Ibu, ya, bukan ya. Bukan karena kita percaya, kita fokus dengan Tuhan, lalu kita menarik diri kita, wis aku tidak percaya, fokus terus sama Tuhan. Tidak, Bapak Ibu, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi yang diminta bagaimana kita seharusnya menghidupi hidup kita di dunia ini dengan melihat semuanya dari terang kekekalan Kristus, Bapak Ibu, ya. Cara pandang kita, cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandangnya dunia. Sehingga kita tidak sama dengan dunia, Bapak Ibu. Orang melihat kita, oh iya memang dia anak Tuhan, ya. Karena apa? Berbeda, Bapak Ibu. Ya, dalam kita berkata-kata berbeda, dalam kita melakukan segala apapun berbeda. Ya. Karena apa? Karena kita mengikuti teladan Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Biar Tuhan memberkati setiap kita, Bapak Ibu, ya. Ayo semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Dia lebih dalam, Bapak Ibu, ya. Kalau mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan merasakan hidup kita bersama Tuhan itu selalu ada sukacita. Saya mengatakan sukacita bukan berkelimpahan harta loh, Bapak Ibu, tidak. Saya nggak pernah mengatakan demikian. Bukan berkelimpahan materi, tidak. Ya. Bahkan orang yang berkelimpahan materi, saya katakan bebannya berat. Ya. Orang yang berkelimpahan materi dia pasti susah, Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin yang memikirkan bagaimana materinya. Ya. Nyatanya orang konglomerat saya tahu banyak yang bunuh diri, artis-artis banyak yang bunuh diri. Kenapa? Dia sudah kelimpahan materi. Ya, itu Bapak Ibu, ya. Jadi bukan itu fokusnya. Bahkan firman Tuhan katakan cukup. Ya, cukupkan apa yang ada padamu. Jadi kalau cukup tuh enak, Bapak Ibu. Tidak kepikiran, ya enak. Jadi ada selalu sukacita.
damai sejahteranya yang melimpah di dalam hidup kita. Mari kita tutup Alkitab kita Bapak Ibu ya. Biar kita mengubah ya, setelah saat-saat ini ayo kita ubah cara pandang kita supaya kita memandang Tuhan selalu di dalam hidup kita apapun yang kita lakukan. Makanya firman Tuhan katakan Kolose 3 kalau nggak salah, Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu ya.